Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sekte Laweyan Trilogi Wayang Mayit. Di episode kali ini akan mengungkapkan kisah yang terhubung dengan cerita wayang mayit. Namun dari sudut pandang Mahendra dalam episode ini, semua pertanyaan yang belum terjawab dalam cerita sebelumnya akan mendapatkan penjelasannya, terutama mengenai kitab Sekte Laweyan dan peristiwa yang terjadi ketika Mahendra berhadapan dengan Nyai Lasmi, pemuja patung Dewi Laweyan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sekte Laweyan Trilogi Wayang Mayit. Sosok-sosok menyeramkan yang tadinya hanya mengintai dari perkebunan kini mulai bergerak mengepung kami dari segala arah. Para pengiring gamelan dan sinden yang berdiri dengan mata kosong juga mulai mendekat. Gerakan tubuh mereka kaku, seperti boneka yang dipaksa bergerak dengan tali tidak terlihat, namun aura jahat mengelilingi mereka. Aku dan yang lainnya segera membentuk lingkaran. Kami waspada, setiap arah diperhatikan. Bayu dan Adi tampak mulai panik. Tubuh mereka gemetar karena belum pernah menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan dan nyata. Apa yang harus kita lakukan, Boy? Tenang, gunakan garam yang sudah aku berikan. Itu akan membantu kita bertahan dari makhluk-makhluk ini. Bayu dan Adi segera mengeluarkan kantung garam yang mereka bawa. Aku bisa merasakan ada yang berbeda dari garam yang mereka pegang itu. Ki Darso terlalu kuat, dan wayang hitam itu masih menyerang lebih banyak kekuatan dan roh yang dikorbankannya. Aku harus menghentikannya sebelum semua ini semakin tidak terkendali. Aku melirik ke arah Reza dan Kuncoro dengan tendang. Wajah mereka menunjukkan kesiapan yang sama seperti yang aku rasakan. Reza, Coro, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Serang setan-setan itu. Aku akan menahan pergerakan mereka dengan ajian pengikat raga. Reza dan Kuncoro mengangguk memahami perintahku tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Mereka langsung bersiap, masing-masing meraih senjata sederhana yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Aku tahu mereka bisa diandalkan. Aku berdiri tegak, menarik nafas dalam-dalam, membiarkan kekuatan batinku mengalir. Lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Di sekitarku tali-tali cahaya mulai terbentuk, dengan cepat melingkar di sekitar beberapa sosok. Mereka seketika terhenti, tidak bisa bergerak, seolah terperangkap oleh amalan pengikat raga milikku. Para pengiring gamelan yang sebelumnya bergerak kaku mendekat ikut terikat oleh cahaya itu. Tubuh mereka membeku di tempat, tapi mata mereka masih kosong tanpa jiwa. Aku menoleh cepat ke arah Kimpo yang berdiri tidak jauh, tanpa terkejut melihat kekuatan yang aku lepaskan. Aku tahu kau juga punya kemampuan spesial. Aku butuh bantuanmu untuk menyadarkan para pemain gamelan itu. Mereka dirasuki roh jahat, tapi mereka masih bisa diselamatkan. Kimboy terdiam sesaat, tampak terguncang karena aku bisa mengetahui kemampuannya hanya dari sekilas pertemuan. Tapi aku tahu dia akan segera pulih dari keterkejutannya. Kami tidak punya banyak waktu untuk ragu. Setelah beberapa detik, dia mengangguk perlahan, matanya mulai dipenuhi tekad yang sama dengan milikku. Baik, aku akan mencoba membebaskan mereka dari pengaruh roh jahat itu. Situasi semakin genting. Aku bisa merasakan energi hitam yang memenuhi balai desa semakin kuat. Di tengah panggung, Ki Darso masih terus memainkan wayang hitamnya. Amarah yang membara terlihat jelas dari wajahnya,
Setiap kali wayang itu diayunkan, lebih banyak sosok mayat hidup yang muncul. Menjelma dari kegelapan, aku bisa melihat bagaimana kebenciannya memanipulasi kekuatan yang sedang ia gunakan. Tapi aku tahu ini bukan dirinya yang sebenarnya. Sekarang akan kembali. Dia akan hidup lagi. Kalian tidak bisa menghentikanku. Ki Darso, kau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kau dimanfaatkan oleh kekuatan, mencoba membaca sadar yang lebih besar dari dirimu. Ini bukan jalan yang benar untuk membawa Sekar kembali. Mata kami saling bertemu, aku bisa merasakan amarahnya. Tapi aku juga tahu ada keraguan di dalam dirinya, namun belum jauh aku berjalan. Gerombolan mayat hidup berdiri di hadapanku, menghalangi jalanku. Tubuh-tubuh mereka sudah membusuk, bergerak dengan kaku, tapi mata mereka menatapku dengan kebencian yang mendalam. Aku berhenti sejenak, memperhatikan mereka. Mereka hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kegelapan, dipaksa untuk menjadi alat Ki Darso. Selain mayat hidup, beberapa makhluk bertubuh besar mulai muncul dari kegelapan. Tubuh mereka besar dan kuat, dengan kulit kasar dan mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Mereka berdiri menghalangiku dan Ki Darso, seolah menjadi benteng terakhir untuk melindungi tuannya dari kebenaran yang coba ku sampaikan. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan energi batinku berputar. Ini akan menjadi pertarungan yang berat. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku melantunkan mantra dalam hati, menguatkan ajian yang sudah kupersiapkan, sementara mataku tetap fokus pada Ki Darso. Ki Darso, itu bukan Sekar. Ini bukan cara untuk membawanya kembali. Kau hanya akan membawa kehancuran untuk dirimu sendiri dan semua orang di sini. Aku mencoba menyentuh hati yang mungkin masih tersisa di dalam dirinya, tapi dia tidak mendengarkan. Wayang hitam itu masih terus bergerak di tangannya, semakin cepat. Dan setiap kali itu terjadi, kekuatan hitam di sekitar kami semakin menguat. Aku tahu tidak banyak waktu lagi. Aku harus menghentikannya sebelum semua ini semakin di luar kendali. Aku kembali melangkah maju dengan tenang. Mulutku terus melafalkan amalan yang dipenuhi keyakinan. Setiap kata yang kugemakan di udara membawa perubahan. Aku bisa merasakan hawa di sekitar mulai bergeser. Energi negatif yang menekan mulai melemah. Perlahan-lahan tubuh mereka jatuh satu persatu, seolah tersiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Asap hitam mengepul dari tubuh mereka, dan dalam hitungan detik mereka berubah menjadi abu, lenyap dari pandangan. Kini yang tersisa di hadapanku adalah 3 sosok makhluk besar yang jauh lebih menakutkan. Mereka berdiri tegak, menghalangiku dengan tubuh raksasa dan bentuk yang mengerikan. Kau tidak akan bisa melewati setan-setan anak buah Sang Dewi. Mereka berbeda dari yang lainnya. Ki Darso tertawa sinis, suaranya menggelegar dari panggung, seolah semakin yakin bahwa aku tidak bisa mengatasi makhluk-makhluk ini. Aku berhenti sejenak menatap 3 makhluk itu dengan pandangan tenang. Mereka tampak ganas, tapi itu belum cukup untuk menghentikan langkahku. Dari telapak tanganku muncul asap halus berputar mengelilingi lenganku dengan aura yang memancar kuat. Tanpa ragu aku melesat maju menyerbu 3 makhluk besar itu. Dalam sekejap tinjuku menghantam makhluk pertama. Suara keras seperti batu yang retak terdengar ketika tubuh besar itu terlempar dan langsung berubah menjadi abu di udara. Aku tidak berhenti. Dengan gerakan cepat aku berputar menghantam 2 makhluk besar lainnya dengan tinjuku yang dipenuhi ajian Braja Musti. Kekuatan tinjuku menghancurkan mereka dalam hitungan detik. Kedua makhluk itu meledak menjadi abu yang berterbangan di udara, lenyap tanpa sisa. Tidak ada yang menghalangiku kali ini. Aku mendekati Ki Darso yang kini menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Dia tampak bingung sekaligus marah, tidak percaya bahwa aku berhasil melewati semua rintangannya. Siapa kau sebenarnya? Mengapa mengganggu rencanaku? Aku hanya ingin mencegah dirimu dimanfaatkan oleh sosok terkutuk yang selama ini menghasutmu. Ki Darso, ini bukan cara yang benar untuk membawa Sekar kembali. Aku bisa melihat tatapan kebingungan di wajahnya. Dia mungkin mulai meragukan jalan yang diambilnya.
Tapi amarah dan rasa kehilangan yang begitu mendalam masih menguasai hatinya. Aku tahu ini belum berakhir, tapi setidaknya aku sudah satu langkah lebih dekat untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat ini. Tatapan Ki Darso dipenuhi kebencian. Dia memandangku seolah aku adalah musuh terakhir yang harus dihancurkan. Namun sebelum aku bisa melangkah lebih dekat, langkahku terhenti tiba-tiba. Dari balik tubuh Ki Darso muncul sosok yang memancarkan aura gelap yang begitu kuat. Nyai Lasmi. Wanita ini adalah dalang sebenarnya di balik kehancuran Ki Darso. Dia yang selama ini mengendalikan pikiran dan jiwa Ki Darso, membuatnya percaya pada kebohongan tentang Sekar. Aku mengamati wajah Nyai Lasmi yang penuh kebengisan. Tatapan mata tajamnya menusuk lurus ke arahku, seolah ingin menembus pertahananku. Setiap gerakannya dipenuhi energi hitam yang menyelubungi dirinya. Manunggaling roh lawu Dadio Idro saka pepetengan kaula. Suara Nyai Lasmi memecah keheningan di sekitar kami. Udara di sekitar kami berubah. Asap hitam yang pekat mulai muncul di belakang Nyai Lasmi, berputar seperti angin ribut yang mengerikan. Perlahan asap itu memadat membentuk sosok yang tidak kalah menakutkan. Setan lawu. Pikiran segera berlari ke masa-masa di mana aku mendengar tentang setan terkutuk itu. Makhluk yang biasa dijadikan alat oleh pengguna ilmu hitam. Nyai Lasmi dengan seringai dingin tampak puas melihat ekspresiku. Kau mengenal setan ini rupanya, maka kau pasti tahu betapa kuatnya dia. Aku menatapnya dengan penuh tekad, tidak terpengaruh oleh ancamannya. Jadi kalau wanita penyembah patung Dewi Kutukan itu. Dia hanya tersenyum sinis, tidak memberikan jawaban. Sebaliknya dia berpaling ke arah Ki Darso yang tampak semakin lemah di bawah kendalinya. Wajah Ki Darso terlihat kosong seperti boneka yang dipaksa mengikuti perintah. Ayo Darso, kita kembali ke rumah. Biarkan setan-setan ini yang menghabisi mereka. Nyai Lasmi seolah sudah tahu tidak ada arti lagi. Aku melihatnya membawa Ki Darso masuk ke dalam kegelapan, menghilang di balik bayang-bayang pepohonan. Aku sadar mereka berusaha melarikan diri, dan niatku untuk mengejar muncul seketika. Namun setan lawu menghadang jalanku. Gerakannya lambat penuh ancaman. Kimboy tiba-tiba muncul di sampingku. Dia baru saja menyelesaikan urusannya, menyadarkan para pemain gamelan yang kerasukan. Wajahnya menunjukkan kewaspadaan yang tinggi melihat makhluk mengerikan di hadapan kami. Setan apa itu? Aku belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Aku tetap fokus pada setan lawu, tapi menjawab Kimboy dengan tenang. Itu setan lawu, sosok kakek terkutuk yang bersemayam di salah satu hutan di kaki gunung. Makhluk ini biasa dijadikan ingon oleh para pengguna ilmu hitam karena mudah dikendalikan. Ingon? Apa itu sama dengan kodam? Mataku tak lepas dari sosok setan lawu yang terus mendekat. Aku menoleh sebentar ke arahnya sebelum menjelaskan padanya mengenai perbedaan ingon dan kodam. Kimboy mengangguk mengerti. Kami kembali fokus pada setan lawu yang semakin dekat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan energi batinku semakin terbangun. Kita harus menghancurkannya. Setan lawu mulai membaca mantra dengan suara rendah dan penuh kekuatan mistis. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti kutukannya merabat melalui tanah dan udara, merasuk ke setiap inci tempat ini. Suaranya menusuk telinga bagai resonansi yang membuat udara bergetar. Aku bisa merasakan tubuhku mulai kaku, gerakanku tertahan. Kimboy yang berdiri di sebelahku tampak panik. Dia mencoba melangkah, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Kakiku, aku nggak bisa bergerak. Aku tetap tenang meskipun rasa berat mulai menjalari tubuhku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Mataku tetap terpaku pada setan lawu yang terus melantunkan mantranya. Dia menggunakan teluh lembah, salah satu ilmu hitam yang memanfaatkan energi tanah untuk mengikat kita, menekan jiwa agar tidak bisa bergerak. Kimboy menatapku, mencoba memahami penjelasanku di tengah situasi genting ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Aku tidak menjawab langsung. Dari kantong celanaku ku genggam tasbih andalanku. Dengan mantap aku mulai merapal sebuah amalan. Perlahan aura putih mulai menyelimuti tanganku, berputar di sekelilingku seperti kabut terang. Selesai merapal amalan, aku mengangkat tinjuku yang kini diselimuti cahaya putih. Dengan satu gerakan cepat, aku menghantam tanah di bawah kami. Sebuah gelombang energi putih meledak dari titik tumbukan, menyebar ke segala arah. Tanah yang tadinya terasa berat dan penuh tekanan seketika menjadi ringan. Tubuh kami yang semula terikat oleh kekuatan setan lau kini bebas. Aku bisa melihat Kim Boy bergerak kembali, merasa lega. Tidak hanya itu, gelombang energi putih itu menyapu seluruh area balai desa. Mayat-mayat hidup yang sebelumnya diciptakan oleh Ki Darso satu persatu hancur menjadi asap hitam yang menguap ke udara lenyap tanpa jejak. Setan laut tampak tertegun, matanya yang semula penuh keyakinan kini sedikit meredup, tapi dia belum menyerah. Dengan raungan panjang, dia mengeluarkan suara yang menggema di seluruh balai desa, membuat udara di sekitar kami bergetar. Dia masih ingin melawan. Mata Kim Boy terus memantau gerakan setan lau yang tampak bersiap untuk menyerang lagi. Aku berdiri kokoh, tidak menunjukkan keraguan. Kita harus cepat mengakhirinya. Aku mengencangkan genggaman tasbih di tanganku. Tiba-tiba setan lau menghilang dari pandangan. Aku dan Kim Boy seketika saling tatap, menyadari apa yang akan terjadi. Kami segera melompat ke samping, menghindari serangan cakar tajam yang muncul tiba-tiba dari belakang. Dia bisa berpindah tempat. Tubuhnya memang kurus seolah tidak bertenaga, tapi dia bisa berpindah tempat untuk menyerang lawan. Tetap waspada, dia bisa muncul di mana saja. Aku terus memutar kepala untuk memastikan dari mana serangan berikutnya akan datang. Setan lau kembali menghilang. Kami berdua memperhatikan segala arah, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Tiba-tiba sebuah tangan panjang muncul dari balik Kim Boy, mengarah langsung padanya. Dengan refleks cepat, Kim Boy menyampingkan tubuhnya lalu menangkap tangan kurus setan itu. Sekarang kau tidak akan kemana-mana, setan kurang gizi. Bagus, tahan dia. Aku berlari ke arahnya. Setan lau mulai panik, menyerang Kim Boy dengan tangan satunya, namun Kim Boy berhasil menangkapnya juga. Kau tidak bisa menyerangku. Setan itu meraung keras, memancarkan bau busuk yang menyengat. Kim Boy tampak kesulitan menahan bau itu, tapi dia tetap bertahan dengan menahan nafas, berusaha tidak terpengaruh oleh aroma memualkan itu. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Ku genggam tasbihku erat lalu mulai merapal ajian Braja Musti. Kali ini dipadukan dengan energi dari tasbih, cahaya putih yang terang muncul di sekeliling tubuhku. Dengan cepat aku melompat menghantam tubuh setan lau dengan tinju yang dipenuhi cahaya putih dari Braja Musti. Suara keras terdengar saat tinjuku menghantam dadanya. Tubuh setan lau terhuyung ke belakang. Bergetar hebat, cahaya dari pukulanku menembus tubuhnya, menyebar menghancurkan kegelapan yang menguasai dirinya. Setan itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai menghitam lalu perlahan hancur menjadi abu yang berterbangan di udara. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap sisa-sisa abu yang hilang tertiup angin malam. Kim Boy berdiri di sampingku, masih terkejut dengan kekuatan yang baru saja kusaksikan. Kita harus mengejar Nyai Lasmi dan Ki Darso. Ini belum berakhir. Kim Boy menarik nafas panjang, masih terengah-engah setelah menahan aroma busuk yang baru saja hilang. Dia memandangku dengan tatapan penuh tanya, jelas masih heran denganku. Tapi kami tidak punya waktu lagi. Semakin lama kami menunggu, semakin kuat kegelapan yang akan membayangi. Waktunya semakin mendesak, dan aku tahu ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Setiap ilmu hitam pasti ada pusatnya. Apakah ada sesuatu yang harus kita hancurkan? Aku menoleh memastikan dia siap mendengar apa yang aku sampaikan. Mataku tetap tenang namun penuh ketegasan. Ya, kau benar. Ada dua hal yang harus dihancurkan untuk benar-benar memutus kekuatan mereka. Bayu dan Adi yang berdiri agak jauh segera mendekat. Rasa penasaran mereka terhadap percakapan kami jelas terlihat di wajah mereka. Aku menjelaskan semuanya pada mereka dengan apa yang harus dihancurkan serta bagaimana aku bisa mengetahuinya.
Bayu tampak terkejut mendengar penjelasanku, namun ada kelegaan karena sudah mengetahui semuanya. Ayo kita kejar Ki Darso dan Nyi Lasmi untuk mengakhiri semua ini. Kami kembali fokus pada tujuan. Sebelum kami bergerak menuju rumah Ki Darso, aku melihat Bayu menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Adi. Ada kekhawatiran di matanya. Bayu tidak ingin Adi ikut serta. Adi terlihat ingin membantah, namun dia tahu bahwa Bayu serius. Akhirnya meski dengan berat hati dia mengangguk. Kami mulai bergerak menuju rumah Ki Darso yang terletak di ujung desa, sebuah rumah yang gelap dan terasing. Tempat semua kegelapan ini berakar. Setibanya di rumah Ki Darso, udara di sekitar terasa berat dan dingin, seolah kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Rumah tua itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Aku berdiri di depan merasakan aura gelap yang begitu kuat menyelimuti rumah itu. Sebagai orang yang peka terhadap hal gaib, aku bisa merasakan kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar makhluk-makhluk yang tampak di sekitar. Banyak makhluk di sini, mereka seperti sedang menunggu instruksi. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tetap waspada, aku tahu kekuatan yang bersembunyi di balik rumah ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Reza, Kuncoro, tetap di belakangku, jaga Bayu. Reza dan Kuncoro mengangguk patuh tanpa banyak berbicara. Bayu yang berada di antara mereka bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kami mulai melangkah ke halaman dengan aku dan Kimpoy memimpin di depan. Setiap makhluk halus yang ada di sana, mulai dari pocong hingga kuntilanak, memutar kepala mereka secara serempak menatap kami dengan gerakan yang aneh dan mengerikan. Suara lantunan ayat suci yang aku bacakan bersama Kimpoy bergema di udara malam yang semakin dingin. Perlahan satu persatu makhluk halus itu mulai menghilang, lenyap dari pandangan kami. Tiba-tiba suara tawa melengking yang memekakan telinga terdengar dari arah dalam rumah. Suara itu begitu tajam hingga membuat Reza, Kuncoro, dan Bayu refleks menutup telinga mereka, berusaha menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh suara tersebut. Aku dan Kimpoy tetap fokus di depan, tidak terpengaruh oleh gangguan tersebut. Suara tawa melengking itu bukan hanya serangan suara, tapi terasa seperti panggilan, entah memanggil sesuatu atau sebagai bentuk peringatan. Jangan lengah, tetap waspada, kita masuk ke dalam. Kimpoy dan yang lainnya mengangguk mengikuti langkahku yang semakin mendekat ke rumah Ki Darso. Namun ada sesuatu yang aneh. Aku bisa merasakan ada kekuatan gaib yang lebih besar dari dalam rumah itu. Setan-setan yang sebelumnya mengelilingi rumah satu persatu menghilang tanpa melawan. Aneh, kenapa demit-demitnya pada ngilang tanpa melawan kita? Takut sama kamu, Coro. Wasmo, kamu pikir aku lebih serem dari mereka? Shh, diam, jangan ribut. Aku mendekati pintu depan rumah dan mencoba membuka gagangnya dengan hati-hati. Namun begitu tanganku menyentuh gagang pintu, aku langsung melepaskannya. Rasa panas yang menyengat tiba-tiba menyerang telapak tanganku. Ekspresiku berubah serius. Ada apa? Gagang pintunya panas sekali. Seperti ada mantra yang digunakan untuk menghalangi kita masuk. Kuncoro penasaran mendekati pintu dan menyentuh gagang itu. Begitu ia melakukannya, dia langsung menarik tangannya dan melompat mundur sambil berteriak kecil. Waduh, semelet koyo panci panas. Dasar bocah semprol, sudah dibilang panas masih dipegang aja. Sepertinya ada pagar gaib di pintu ini. Aku memindai sekeliling dinding rumah dengan mata batinku. Di sana aku bisa melihat energi hitam yang menyelimuti seluruh rumah, membentuk perisai tak kasat mata yang melindungi rumah ini dari siapapun yang berniat masuk. Kita dobrak saja pintunya. Entah apakah itu akan berhasil atau tidak, tapi kita bisa mencobanya. Aku dan Kimpoy mundur beberapa langkah dari pintu. Dengan satu gerakan kami menghantam pintu itu bersamaan. Ledakan energi terdengar, namun bukannya menghancurkan pintu, kami justru terpental ke belakang. Untungnya Reza dan Kuncoro dengan cepat menahan tubuh kami, mencegah kami terjatuh lebih jauh. Bayu bergegas menghampiri tampak cemas. Apa yang terjadi? Kenapa kalian terpental? Serangan kita memantul. Ada semacam pelindung gaib yang sangat kuat di balik pintu ini. Ini bukan sembarang pelindung.
Mantra di sini sangat kuat. Kita harus menemukan cara untuk masuk. Aku memastikan kami segera mencari solusi sebelum kegelapan di dalam rumah semakin kuat. Semua orang saling berpandangan mencoba mencari solusi. Pintu depan rumah Ki Darso jelas tidak bisa ditembus dengan cara biasa. Dan hawa di sekitar kami semakin berat dan menekan, membuat situasi semakin mencekam. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Tenang, kita akan menemukan caranya. Mataku masih menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Aku tahu ada cara lain dan kami hanya perlu menemukannya. Sambil berdiri di sana, aku memindai sekeliling rumah Ki Darso, mencoba menangkap setiap tanda yang mungkin luput dari perhatian. Hawa mistis yang semakin kuat menyelimuti tempat itu seperti selubung gaib. Saat aku memfokuskan mata batinku, tiba-tiba aku melihat sosok seorang anak kecil perempuan di samping rumah. Ia menatap lurus ke arahku dengan pandangan tajam yang tidak biasa. Aneh, anak itu tampak begitu berbeda dan yang lebih aneh lagi hanya aku yang bisa melihatnya. Anak itu mengangguk pelan seolah memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku terdiam sejenak mencoba memahami apa yang terjadi. Tanpa bicara, dia berlari kecil menuju bagian belakang rumah. Mahendra, ada apa? Anak kecil. Dia memberi isyarat untuk kita mengikuti. Aku menunjuk ke arah anak perempuan yang hanya aku yang bisa melihat. Anak kecil? Di mana? Bayu memandang ke arah yang sama, kebingungan karena tidak melihat apapun. Reza dan Kuncoro juga memandang ke arah yang sama, tapi mereka pun tidak melihat siapa-siapa. Kita ikuti dia. Tanpa menunggu tanggapan dari yang lain, aku mulai melangkah mengikuti arah anak perempuan itu. Meski bingung, Kimboy, Reza, Kuncoro, dan Bayu segera mengikutiku tanpa banyak bertanya. Kami berjalan melewati sisi rumah, mengikuti sosok anak kecil yang berlari di depan kami. Anak kecil itu berhenti di depan sebuah pintu, menatapku sekali lagi. Lalu menuju ke arah pintu tersebut, kemudian sosoknya perlahan menghilang diselimuti kabut tipis. Aku berdiri diam sejenak mencerna apa yang baru saja terjadi. Kimboy, Reza, Kuncoro, dan Bayu menatapku menunggu apa yang akan aku lakukan. Apa yang sebenarnya kau lihat? Mata Kimboy tertuju pada pintu kecil yang tampak seperti menyimpan rahasia besar. Anak itu menunjukkan pintu ini. Jadi dia menyuruh kita masuk dari sini? Sepertinya begitu. Tapi siapa anak itu? Kenapa dia membantu kita? Entahlah, tapi aku tidak merasakan ada hal ganjil dari dirinya. Energinya terasa damai, sepertinya dia ingin kita melanjutkan perjalanan ini. Kami semua terdiam sejenak mencerna jawabanku. Suasana kembali tegang. Meskipun sekarang ada sedikit kepercayaan diri di antara kami, aku menatap pintu itu dengan mata batin dan seketika menyadari sesuatu. Bola mataku melebar memahami mengapa anak itu menuntun kami ke pintu ini. Tolong mundur sedikit. Semua segera mundur beberapa langkah, memberiku ruang. Aku mempersiapkan diri, melilitkan tasbih erat-erat pada tanganku yang sudah bersiap merapal ajian Braja Musti. Dengan satu kepalan tinju yang dipenuhi energi batin, aku menghantam pintu itu. Suara ledakan keras terdengar dan pintu itu langsung hancur, terbelah menjadi serpihan kayu yang berterbangan. Wah, itu luar biasa, pintu itu langsung hancur. Bagaimana kau bisa tahu pintu ini bisa dihancurkan? Energi di sini jauh lebih lemah dibandingkan pintu depan. Setelah kulihat dengan mata batin, aku yakin ini adalah titik lemahnya. Pantas saja bisa dihancurkan dengan mudah. Ayo kita masuk. Kami melangkah masuk ke dalam rumah Ki Darso dengan hati-hati. Rumah itu diselimuti kegelapan dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip di beberapa sudut ruangan. Bau dupa menusuk hidung. Kimboy dan aku memimpin di depan, sementara Reza, Kuncoro, dan Bayu mengikuti di belakang. Semua dengan kewaspadaan penuh, kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan yang lebih luas. Di setiap sudut ruangan itu, lilin-lilin menyala seperti bagian dari ritual. Di tengahnya duduklah Ki Darso mengenakan baju hitam dan belangkon. Ia duduk membelakangi kami. Tangannya mengelus wayang hitam dengan lembut, seolah itu adalah harta yang paling berharga. Anakku, tenanglah. Semua akan selesai sebentar lagi. Itu Ki Darso.
Apa yang sedang dia lakukan? Aku dan yang lainnya menatap adegan itu dengan kewaspadaan tinggi di hadapan Ki Darso. Ada sebuah peti mati besar yang tertutup rapat. Di sisi lain ruangan aku melihat sebuah ruangan yang tidak memiliki daun pintu. Hanya sebuah lubang gelap yang tampak menyimpan misteri besar. Tidak salah lagi, itu adalah ruangan di mana aku sempat melihat Nyai Lasmi menyembah patung Nyai Lawe. Kim Boy menoleh ke arah ruangan yang aku tatap. Tubuhnya langsung menegang saat merasakan energi yang sama. Sepertinya itu pusatnya. Kim Boy, aku akan masuk ke ruangan itu. Kim Boy yang juga merasakan tekanan besar dari ruangan gelap di seberang tampak sedikit ragu. Sorot matanya mencerminkan kekhawatiran. Sendirian? Kau yakin bisa mengatasinya sendiri? Insya Allah aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalian urus Ki Darso dan wayangnya. Kim Boy masih tampak ragu, namun aku menepuk bahunya dengan penuh keyakinan. Ini bagian yang harus kita selesaikan. Kau urus Ki Darso, aku akan mengurus yang ada di dalam sana. Aku ikut, Dra. Tidak, kalian tetap di sini. Aku khawatir ada jebakan atau mantra yang belum kita ketahui di dalam. Reza tampak ingin membalas, namun sebelum dia sempat berkata apapun, Ki Darso berhenti mengelus wayang hitam yang digenggamnya. Gerakannya membeku seketika dan dengan perlahan dia menoleh ke arah kami. Matanya hitam sepenuhnya tanpa ada warna putih sedikit pun. Tatapannya dingin, penuh kebencian seperti manusia yang telah kehilangan kendali atas jiwanya. Kalian berani mengganggu rencana yang sudah kususun sekian lama. Ki Darso. Bayu mencoba memanggilnya dengan suara pelan. Namun aku tahu Ki Darso sudah terlalu dalam terjerat kegelapan. Tetap berhati-hati. Aku akan mengurus yang di sana. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera bergerak berlari menuju ruangan gelap tersebut. Namun Ki Darso dengan cepat mengibaskan wayang hitamnya dan dari wayang itu muncul gumpalan asap hitam yang melesat ke arahku, seperti tangan bayangan yang ingin meraih dan menghentikanku. Kau pikir aku akan membiarkanmu ke sana begitu saja? Dengan refleks cepat, Kim Boy maju dan meninju udara. Tinjunya menghantam gumpalan asap hitam itu dengan keras. Energi dari pukulannya membuat asap hitam tersebut terpecah dan lenyap seketika sebelum mencapai diriku. Aku juga tidak akan membiarkanmu menyerangnya, Ki Darso. Aku tidak berhenti, terus melesat menuju ruangan gelap yang terasa dipenuhi oleh energi hitam. Kegelapan itu semakin pekat seiring aku mendarat, namun aku tahu ini adalah tugas yang harus aku selesaikan. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang memancarkan aura yang tidak asing bagiku. Ruangan itu begitu gelap. Hanya ada beberapa lilin yang tertempel di sudut-sudut, memberikan cahaya remang-remang yang membuat suasana semakin mencekam. Langkahku terhenti saat melihat siluet seseorang yang samar-samar terlihat dari pantulan cahaya lilin. Aku mendekati sosok itu, mencoba memastikan siapa yang ada di depanku. Semakin dekat, semakin jelas siapa dia. Seorang wanita parubaya sedang mengatupkan kedua tangannya di hadapan sebuah patung. Nyai Lasmi. Nyai Lasmi tampak khusyuk dalam ritualnya. Aku memperhatikan lebih seksama dan di depan matanya terlihat patung yang sangat tidak asing bagiku. Patung Nyai Lawe. Di bawah patung itu tersebar kembang 7 rupa dan cawan kecil yang mengeluarkan asap tipis, memenuhi ruangan dengan aroma yang aneh dan pekat. Kau benar-benar tidak sadar dengan siapa yang kau hadapi, anak muda. Nyai Lasmi melepaskan katupan tangannya, perlahan berbalik ke arahku. Matanya penuh keyakinan seolah merasa berada di atas angin. Aku tidak peduli siapa yang akan aku hadapi, terutama untuk orang-orang seperti dirimu yang menjual diri pada sosok terkutuk itu. Nyai Lasmi menyeringai, senyum liciknya memperlihatkan gigi yang kini tampak lebih tajam. Kau akan menyesal. Ia mulai merapalkan mantra dengan tangan terentang ke arah patung. Dari mulutnya cairan hitam mulai keluar, menetes seperti racun. Dengan mata batinku aku bisa melihat energi hitam mengalir dari patung Nyai Lawe ke tubuh Nyai Lasmi, memperkuatnya.
Tekanan energi gelap itu mulai terasa. Tubuhku seolah tertimpa beban berat yang tidak terlihat. Namun aku tidak akan mundur. Aku merapalkan amalan pelindung, menyalurkan energi melalui tasbih yang aku genggam erat. Mencoba melawan tekanan yang semakin menekan tubuhku, pemandangan di depanku berubah semakin menyeramkan. Nyai Lasmi mulai berubah wujud. Rambutnya memanjang sampai menyentuh lantai. Tangannya memanjang dengan kuku yang menyerupai cakar. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam yang terus menetes ke tanah, menimbulkan bau busuk yang menusuk. Rupanya benar setan itu adalah perwujudan aslimu. Aku mulai menyadari bahwa Ki Darso hanyalah pion yang dimanfaatkan oleh Nyai Lasmi, tapi aku belum tahu apa alasannya dan mengapa Ki Darso rela menuruti wanita itu. Kau akan mati di tanganku sebagai persembahan untuk Sang Dewi. Suaranya Lasmi menggema dalam ruangan kecil itu. Aku tidak membalas ancamannya. Tidak ada gunanya. Fokusku hanya satu, menghancurkan patung yang menjadi sumber kekuatannya. Seperti yang pernah kulakukan sewaktu berhadapan dengan Nyai Sinten saat tragedi Tembang Jiwo. Tiba-tiba Nyai Lasmi menghilang dari pandanganku. Gerakanku terhenti sejenak. Namun aku bisa merasakan kehadirannya. Dengan cepat aku berbalik arah dan benar saja, dia sudah berada tepat di belakangku. Cakarnya terangkat tinggi siap menyerang. Namun yang membuatku terkejut bukanlah serangannya, melainkan sesuatu yang menahanku. Kakiku tidak bisa bergerak. Ada apa ini? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Aku berusaha menggerakkan tubuhku, tapi kakiku seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak terlihat. Energi gelap dari Nyai Lasmi tampaknya telah menguasai ruangan dan sekitarku. Aku harus segera melepaskan diri atau aku akan menjadi korban berikutnya. Dengan segera aku merapalkan amalan pemutih, sebuah amalan yang bisa memurnikan energi negatif dan membebaskanku dari cengkraman sihir. Begitu amalan selesai aku baca, aku menghentakkan kakiku ke tanah dengan keras. Seketika energi yang menahanku terlepas. Rasanya seperti rantai yang mengikat hancur seketika dan aku kembali bebas bergerak. Kulihat Nyai Lasmi tersentak, wajahnya menegang melihatku bisa meloloskan diri dari sihir hitamnya. Kau cukup hebat bisa lepas dari ilmuku, tapi itu masih belum cukup untuk berhadapan denganku. Tanpa menunggu lebih lama, Nyai Lasmi melancarkan serangan. Tangannya yang kini berbentuk cakar panjang melesat ke arahku. Cairan hitam yang terus menetes dari mulutnya membuat suasana semakin mencekam. Aku melompat ke belakang menghindari serangannya tepat waktu. Udara di sekitar cakar tercium bau busuk yang menyengat. Racun. Serangan ini bukan serangan biasa. Cakar dan cairan yang keluar dari tubuhnya jelas-jelas beracun. Jika sampai aku terkena, tubuhku bisa lumpuh atau bahkan mati. Nyai Lasmi mengeram, tambah kesal karena serangannya gagal. Matanya yang memancarkan kebencian menatapku tajam, menyeringai penuh kebencian. Kau pikir bisa lolos dari semua ini, bocah? Ia melangkah mendekat dengan gerakan halus tapi menakutkan. Suara dari mulutnya seperti bisikan angin yang mencekam. Dia segera merapal mantra lagi. Kedua tangannya diangkat dan dari tanah di sekeliling kami muncul asap hitam yang pekat, membentuk lingkaran di sekitar tubuhnya. Aku bisa merasakan energi yang terkandung dalam asap itu seperti sebuah kutukan. Ini buruk. Aku harus bertindak cepat. Kabut ini bukan kabut biasa. Hanya melihatnya saja sudah membuatku terasa pusing. Jika aku tidak segera mengatasi ini, kabut tersebut bisa menghancurkanku secara perlahan. Aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Dengan cepat aku merapalkan amalan pemutih, namun kali ini dengan bantuan tasbih milikku untuk menetralkan segala macam racun dan kutukan. Tangan kananku memegang tasbih dengan erat, lalu ku gerakan tanganku membentuk gerakan melingkar, menyalurkan energi murni dari tasbih itu ke sekelilingku. Cahaya putih mulai muncul dari tubuhku. Kabut hitam yang melingkar di sekitarku mulai terkikis oleh cahaya suci. Nyai Lasmi melihat ini dan dia menyipitkan matanya, jelas merasa terganggu. Dasar bocah lancang. Tidak berhenti di situ, Nyai Lasmi kembali mengangkat tangannya dan kali ini dia merapal mantra yang terdengar seperti mantra pemanggil. Ilmu apa lagi yang dia gunakan?
Tiba-tiba dari dalam bayang-bayang ruangan muncul beberapa sosok hitam besar. Roh-roh jahat dengan tubuh berlapis kabut hitam, matanya kosong dan merah menyala. Mereka melesat cepat ke arahku, melayang di udara seperti bayangan yang menyeramkan. Mereka langsung menyerangku dari berbagai arah, ingin menyergap dan melumpuhkanku. Ini gawat. Dalam sekejap aku merapatkan tangan di depan dada dan mulai melafalkan amalan pelindung diri yang mampu memantulkan serangan gaib. Begitu roh-roh itu menyentuh perisaiku, mereka terhempas mundur, berteriak dengan suara yang menyayat telinga. Aku bisa merasakan kekuatan mereka melambung, tapi perisaiku masih kuat. Namun Nyai Lasmi tampaknya tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali menyeringai, kali ini lebih tajam dengan cepat. Dia melompat tinggi ke udara dan menggunakan sebuah ilmu hitam yang melibatkan racun berbahaya. Cairan hitam pekat yang menetes dari tubuhnya kini berubah menjadi uap racun berwarna hijau pekat yang memenuhi ruangan. Baunya benar-benar menyengat. Aku segera menutup hidung, tapi uap itu begitu cepat menyebar. Aku tahu aku tidak akan bisa bertahan lama jika terus-terusan hanya menghindar. Uap itu mulai menyerang dan paru-paruku mulai terasa sesak. Aku harus menyerangnya sekarang. Aku segera memakai cincin Pancasona dan membacakan sebuah ajian yang baru dipelajari dari kitab Eyang Sena, yaitu ajian Pancasona mengalirkan kekuatan hidup ke seluruh tubuhku. Energi hijau dari cincin Pancasona mulai berpendar menciptakan kekuatan baru dalam diriku. Dengan kekuatan yang tersalur dari ajian Pancasona, aku maju menerobos asap racun Nyai Lasmi. Tubuhku terasa lebih ringan dan setiap serangan yang datang bisa kutangkis dengan lebih mudah. Nyai Lasmi tampak semakin terkejut melihatku masih bisa bergerak dengan lincah. Ini tidak mungkin. Ia kehilangan kendali atas emosinya, namun aku tidak memberi celah. Dengan cepat ku gerakan tasbih di tanganku dan mulai merapalkan amalan penutup. Ajian Pancagendi yang merupakan salah satu ajian yang baru aku pelajari. Bola api muncul di depan telapak tanganku yang terbuka, namun api ini bukan seperti api pada umumnya. Siapapun yang terkena akan terbakar hingga jiwanya. Rasakan ini. Aku melemparkan api itu ke arah Nyai Lasmi. Nyai Lasmi berteriak, wajahnya memerah penuh amarah saat api itu menyerangnya. Tubuhnya terbakar seluruhnya, erangan kepanasan menggema, namun aku tahu ini belum berakhir. Selama patung Nyai Lawe belum aku hancurkan, Nyai Lasmi akan mendapatkan kekuatan dan bangkit lagi. Ini belum berakhir, kau akan menyesal. Ini adalah akhir bagimu, Nyai Lasmi. Tidak ada tempat bagi ilmu hitam dan keserakahan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, aku segera merapalkan ajian Braja Musti, memusatkan seluruh energiku untuk serangan terakhir, lalu berlari ke arah patung Nyai Lawe. Aku tidak akan membiarkanmu. Nyai Lasmi mencoba menyerangku dengan sisa energinya, namun serangannya melemah tidak sampai kepadaku. Dengan satu hentakan tinjuku menghantam patung dengan keras, menciptakan getaran hebat di sekitarnya. Patung itu mulai retak. Aku bisa mendengar suara kecil, pelan tapi jelas, suara retakan yang menjalar di seluruh permukaan patung. Nyai Lasmi berteriak panik melihat sumber kekuatannya hancur perlahan. Tidak, kekuatan yang selama ini aku dapat. Aku terus mendorong tanganku hingga akhirnya patung Nyai Lawe Durganala hancur sepenuhnya. Patung itu meledak, serpihan-serpihannya berterbangan menyebar ke seluruh ruangan. Nyai Lasmi menjerit pilu, tubuhnya mengerjang. Dengan patung itu hancur, dia tidak lagi memiliki sumber kekuatan untuk menopang dirinya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi abu hitam, larut dalam kekosongan. Sekte Lawean akan membalas ini semua. Kau akan dihabisi oleh mereka. Suara itu keluar dari Nyai Lasmi sebelum tubuhnya melebur menjadi abu. Aku sudah memahami ini sejak awal, kalau dirinya bukanlah manusia lagi, jadi aku tidak perlu merasa bersalah karena sudah melenyapkannya. Tapi kata-kata terakhirnya tadi sedikit membuatku berpikir. Tadi dia bilang sekte Lawean. Apa mungkin sekte itu adalah para pemuja Nyai Lawe? Berarti masih banyak orang-orang seperti Nyai Lasmi.
Aku harus menyelidikinya. Seharusnya ada petunjuk di sini mengenai sekte itu. Aku berdiri di tengah ruangan yang gelap dan sunyi. Energi yang tadi begitu menekan kini hilang. Meninggalkan keheningan yang berat, mataku beralih ke sekeliling ruangan, mencoba memperhatikan setiap detail yang ada. Ruangan ini tidak terlalu besar, namun penuh dengan benda-benda aneh dan berdebu. Di sudut ruangan terlihat beberapa meja kayu tua yang dipenuhi dengan botol-botol kaca berisi cairan aneh. Ada juga berbagai macam kembang layu dan dupa yang sudah habis terbakar, meninggalkan abu tipis di atas piring-piring tanah liat. Beberapa lilin masih menyala di sudut ruangan, memberikan cahaya remang yang cukup untuk melihat lebih jelas. Di salah satu sudut ruangan, aku melihat sebuah kursi kayu tua dengan ukiran halus, tampaknya digunakan sebagai tempat ritual. Ada beberapa kain merah yang tergantung di dinding, tampak kusam dan lusuh, mungkin digunakan dalam ritual tertentu. Di lantai tersebar kembang 7 rupa yang menjadi penanda ritual mistis yang dilakukan Nyai Lawe. Namun di antara semua benda di ruangan itu, mataku tertuju pada sebuah buku yang tergeletak di atas meja rendah di pojok ruangan. Buku itu tampak lusuh, tebal, dan cukup besar. Penampilannya mencolok dengan penutup yang terlihat seperti terbuat dari kulit yang sudah menua, menghitam karena waktu. Jelas buku ini telah ada selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Aku mendekatinya perlahan, rasa ingin tahuku semakin membesar saat aku mengambil buku itu. Rasanya ada sesuatu yang menekan dadaku, seolah benda ini memiliki aura yang kuat. Perlahan aku buka penutupnya, bola mataku terbelalak ketika membaca tulisan di halaman pertama yang hampir memudar. Kitab Sekte Lawean. Tanganku gemetar saat menyentuh halaman berikutnya, tulisannya dalam bahasa kuno. Tapi beberapa kalimat masih bisa aku baca. Buku ini adalah kitab ritual penuh dengan mantra tidak jelas. Namun sebelum aku bisa membaca lebih jauh, tiba-tiba kepalaku terasa pusing, penglihatanku mulai kabur. Seolah-olah dunia di sekitarku berputar cepat dan dalam hitungan detik semuanya menjadi gelap sepenuhnya. Ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di ruangan itu. Apa yang terjadi? Di mana aku sekarang? Aku berdiri di tengah hutan yang asing sangat menyeramkan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan dahan-dahan yang saling melilit seperti akar tua yang hidup. Angin ingin menyapu tubuhku, membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar dari berbagai arah. Di kejauhan aku mendengar suara gemericik air mengalir tenang tapi terasa menakutkan dalam keheningan malam itu. Namun suara lain yang lebih mencolok menarik perhatianku, seperti suara seseorang yang sedang membaca sesuatu. Kedengarannya seperti sebuah mantra yang diucapkan dengan nada yang tidak wajar. Aku mulai berjalan menuju suara itu berasal. Melangkahku berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakanku. Semakin dekat aku dengan sumber suara, semakin jelas suara itu terdengar. Tidak hanya satu atau dua orang. Aku tidak tahu pasti jumlahnya, namun dari suara yang aku dengar, mereka mungkin lebih dari 5 orang. Membaca bacaan tidak jelas itu secara bersamaan. Tempat apa ini? Aku berhenti di depan sebuah sendang, airnya hitam pekat seperti minyak. Di tengah sendang itu berdiri sebuah patung yang sangat familiar namun ukurannya berbeda. Patung Nyai Lawe Durganala, tapi ukurannya berbeda dengan biasanya. Mataku menelisik mencari petunjuk di mana aku berada sekarang. Aku melihat beberapa orang yang bersujud di depan patung. Tubuh mereka kaku seperti boneka yang kehilangan nyawa. Mereka tampak seperti sedang melakukan ritual pemujaan. Setiap sujud mereka diiringi dengan bisikan kata tidak jelas yang semakin keras. Apa mungkin mereka adalah orang-orang Sekte Lawean? Mataku beralih ke arah dua sosok yang berdiri di samping sendang. Seorang wanita setengah baya dan seorang pria tua berjanggut putih dengan mata tertutup satu. Siapa dia? Auranya berbeda dari yang lain. Pria itu tampaknya adalah seseorang dengan ilmu tinggi, mungkin pemimpin sekte ini. Aku mendekat tanpa suara, mencoba mendengarkan percakapan mereka.
Sudah waktunya, Lasmi, kau harus memberikan tumbal dari darah dagingmu sendiri. Ucap pria tua bermata satu itu dengan suara parau dan mengerikan. Aku terbelalak mendengar nama yang disebutkan orang itu tadi. Ia bilang Lasmi, apa mungkin itu Nyai Lasmi? Pikiranku bergulat dengan pertanyaan itu. Aku kembali mendengarkan percakapan berusaha mencari tahu lebih dalam. Aku melihat Nyai Lasmi tampak gelisah, wajahnya penuh ketakutan, namun ia tidak menolak. Aku tahu, tapi aku butuh bantuanmu. Aku harus membuatnya seolah-olah anakku Sekar sakit dan meninggal. Dengan begitu suamiku Darso tidak akan mencurigai apa yang kulakukan. Aku akan memanfaatkannya untuk mencari jiwa untuk Dewi. Pria tua itu tersenyum tipis menatap Nyai Lasmi dengan tatapan licik. Tenang saja, semua akan kubantu. Kita akan membuatnya tanpa alami. Semua yang kita lakukan adalah untuk membangkitkan kekuatan sang Dewi dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hatiku berdegup kencang saat mendengar percakapan itu. Jadi benar Nyai Lasmi lah yang bertanggung jawab atas kematian Sekar, anaknya sendiri. Dia memanfaatkan Ki Darso, membuatnya percaya bahwa dirinya bisa membangkitkan Sekar kembali. Padahal semua itu hanyalah dalih untuk membangkitkan kekuatan gelap Dewi terkutuk itu. Orang-orang biadab. Kenapa mereka bisa semudah itu mempermainkan nyawa manusia seenaknya? Aku merasa tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahannya membara. Nyai Lasmi tega mengorbankan anaknya sendiri dan ambisinya. Aku berdiri, mataku tertuju pada patung Nyai Lawi Durganala di tengah sendang. Patung itu adalah sumber dari semua kejahatan ini. Tanpa pikir panjang aku mulai melangkah menuju patung itu. Namun baru beberapa langkah kepalaku mendadak terasa sangat pusing. Penglihatanku mulai kabur. Tubuhku terhuyung, kegelapan mulai menyelimuti kesadaranku. Dan sebelum aku bisa mencapai patung itu, tubuhku roboh ke tanah. Kegelapan kembali menelanku, aku terbangun lagi, kali ini dengan nafas tersengal. Aku kembali berada di ruangan ritual Nyai Lasmi, tepat di tempat di mana aku terkulai. Buku lusuh itu masih berada di tanganku dan sisa-sisa patung Nyai Lawe yang telah hancur berserakan di lantai. Apa yang barusan terjadi? Aku mencoba mencerna pengalaman yang baru saja kulalui. Semua itu terasa begitu nyata, namun aku tahu itu hanyalah penglihatan tentang bagaimana semuanya dimulai. Aku menggenggam buku lusuh itu lebih erat. Kitab Sekte Laweyan ini jelas menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa aku bayangkan. Kini aku tahu bahwa perjuanganku melawan sekte ini belum berakhir. Nyai Lasmi memang sudah lenyap, tapi Dewi Kutukan, Nyai Lawe Durganala, masih menjadi ancaman besar. Aku harus mencari cara menghentikan sekte sesat ini untuk selamanya. Aku kembali memutuskan untuk membawa kitab ini. Mungkin aku akan mendapatkan petunjuk keberadaan sisa patung dan sekte Laweyan yang lainnya berada. Dengan hancurnya patung Nyai Lawe di sini, total berarti aku sudah menghancurkan 4 dari 7 patung. Hanya tinggal mencari sisanya. Aku yakin satu di antaranya seperti yang nampak di penglihatanku tadi. Patung yang memiliki ukuran lebih besar yang berada di tengah sendang. Saat aku melangkah keluar, terlihat Reza dan yang lainnya menyambutku. Suasana di tempat itu begitu kacau, seolah baru saja terjadi pertarungan sengit. Namun melihat kelegaan yang terpancar dari wajah mereka, sepertinya tidak ada yang perlu aku cemaskan. Syukurlah kau baik-baik saja. Kim Boy terdengar lega saat dia melihatku dari atas ke bawah. Aku tersenyum tipis meski tubuhku masih terasa sedikit lelah setelah semua yang terjadi. Reza dan Kuncoro langsung mendekat dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Kamu gak apa-apa, Ndra? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Aku baik-baik saja. Banyak hal yang baru kudapatkan di dalam. Tatapanku menyapu sekeliling ruangan. Ki Darso tergeletak tidak sadarkan diri di sudut. Sementara wayang hitam yang tadi menjadi pusat kekuatannya kini sudah menjadi abu.
menyisakan gagang kayu yang terbaring di dekat lilin yang masih menyala redup. Lalu aku melihat Reza, Kunchoro, Bayu, dan Kimpo yang terlihat kotor. Jelas mereka baru saja melewati pertarungan sengit. Sepertinya kalian berhasil menghancurkan wayang itu ya. Reza dan Kunchoro dengan gaya yang sama berdiri membelakangi kami seperti tokoh utama dalam sebuah film laga. Mereka terlihat bangga. Mereka benar-benar luar biasa. Bahkan ilmu sirap Ki Darso bisa mereka patahkan dengan mudah. Aku menatap Reza dan Kunchoro dengan alis terangkat, sedikit tidak percaya. Mereka memang memiliki bakat bertarung, tapi kemampuan melawan sirap itu di luar perkiraanku. Mematahkan ilmu sirap, bagaimana caranya? Benar Mahendra, mereka mematahkannya hanya dengan mangga muda, dan hal itu menyelamatkan kami semua. Aku terdiam sejenak. Mangga muda? Pikiranku berputar-putar cepat mencoba mencari logika di balik itu. Ini tidak masuk akal, tapi entah bagaimana mereka melakukannya. Aku sedikit terkekeh, mengakui bahwa kemampuan mereka mungkin belum terlalu hebat, tapi keberuntungan atau lebih tepatnya ilmu hoki mereka benar-benar luar biasa. Kalian hebat. Reza tersenyum lebar dan dengan gaya khasnya mengusap hidungnya menggunakan ibu jarinya. Tanda bangga. Kunchoro di sisi lain tiba-tiba beranjak dari posisinya dan berjalan menuju Ki Darso yang masih pingsan. Aku memiringkan kepala, penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Kunchoro. Mau ngapain Coro? Ki Darso sudah terlepas, tidak perlu diserang lagi. Kunchoro kemudian mengambil sesuatu dari lantai, sandal jepitnya. Sandal jepit lusuh yang di salah satu alasnya diganjal paku masih dia jaga dengan hati-hati. Aku cuma mau ngambil sandal saja. Kalau hilang taruhannya nyawa. Kami semua langsung saling pandang lalu menepuk jidat serentak. Sandal jepit. Pikiranku langsung kacau. Bagaimana mungkin di tengah situasi seperti ini dia masih bisa memikirkan sandal jepitnya? Nanti kan bisa beli lagi Coro. Ini bukan soal sandalnya saja. Ini soal sejarahnya. Aku hanya bisa tertawa kecil menggelengkan kepala. Begitulah Kunchoro, sejarah sandal jepitnya jauh lebih penting dari apapun. Sementara itu Kimpo tampak mendekat ke arahku. Pandangannya tertuju pada sesuatu di tanganku. Buku apa itu yang kamu bawa? Aku melihat ke arah buku lusuh yang sejak tadi aku genggam erat. Dengan tenang aku menunjukkan sampul buku itu pada Kimpoy. Tulisan di atasnya terbaca samar-samar, tapi masih bisa dikenali. Kitab Sekte Laweyan. Buku ini aku temukan di dalam ruangan itu, berasal dari sekte penganut ilmu hitam. Kimpoy tampak terkejut, begitu juga Bayu. Mereka menatap buku itu seolah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Nyai Lasmi adalah salah satu pengikut setia sekte itu. Kitab ini menjelaskan apa yang terjadi, termasuk alasan dibalik kematian Sekar Anak Ki Darso. Aku menceritakan semuanya pada mereka mengenai pertarunganku dengan Nyai Lasmi, tentang sekte Laweyan, dan siapa sebenarnya Dewi Kutukan yang disembah oleh sekte sesat itu. Semua mata tertuju padaku saat aku menjelaskan. Suasana di ruangan itu mendadak hening. Aku juga memberitahu kebenaran mengenai Ki Darso, bahwa dia hanya menjadi alat bagi Nyai Lasmi. Semua yang Nyai Lasmi lakukan hanyalah untuk satu tujuan tertentu, tujuan yang hingga saat ini belum sepenuhnya aku pahami. Namun yang pasti jika tumbal nyawa dibutuhkan, itu jelas merupakan pertanda dari hal yang sangat buruk. Bayu yang dari tadi mendengarkan dengan cemas akhirnya angkat bicara. Aku tidak menyangka ada seorang ibu yang tega menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal. Mereka yang sudah terjerumus ke dalam kesesatan, mata hati mereka sudah dibutakan. Orang seperti itu rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan darah dagingnya sendiri asalkan tujuannya tercapai. Orang-orang seperti mereka selalu ada Yandra, sejak zaman dulu hingga sekarang. Aku rasa hingga akhir zaman juga akan terus ada, Zah.
Aku mengambil nafas sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang lebih dalam untuk menenangkan hati mereka sekaligus memberikan peringatan. Dalam hidup ini kita seperti berdiri di persimpangan yang tidak pernah habis. Di satu sisi ada jalan kebenaran, dan di sisi lain jalan yang penuh kegelapan. Orang yang sudah tenggelam dalam kegelapan, mereka buta. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku menatap mereka satu persatu, berharap kata-kataku bisa meresap di hati mereka. Seperti pohon besar yang akarnya tumbuh dalam, jika akarnya mencengkeram tanah yang subur, maka pohon itu akan memberikan buah yang baik. Tapi jika akarnya mencengkeram tanah yang tandus dan beracun, maka pohon itu akan layu dan mati, tidak peduli seberapa besar atau sekuat apapun tampaknya. Tapi bagaimana mungkin seorang ibu tega berbuat seperti itu pada anaknya sendiri? Itulah akibatnya jika keserakahan dan kekuasaan telah menguasai hati seseorang. Pada titik itu mereka tidak lagi melihat orang lain sebagai manusia. Bahkan anak sendiri dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Semua orang terdiam merenungi kata-kataku. Bayu tampak termenung, mungkin karena belum terbiasa dengan kenyataan kelam yang kini harus dihadapinya. Sementara itu, Kim Boy terlihat lebih tenang, seolah sudah paham betul dengan kegelapan yang masih mengintai di berbagai tempat. Dunia hitam ini bukanlah sesuatu yang asing baginya. Meski begitu, setidaknya untuk saat ini aku merasa sedikit lega. Urusan kami di desa Pucung Wetan telah selesai. Ancaman yang sebelumnya begitu mengerikan kini sudah lenyap bersama Nyai Lasmi. Namun ini hanya permulaan. Aku sadar masih ada jalan panjang yang harus aku tempuh, dan ancaman yang lebih besar mungkin sedang menunggu di ujung sana. Tugas berikutnya sudah jelas. Aku harus menyusun rencana untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku yakin kata-kata terakhir Nyai Lasmi bukan sekedar ancaman kosong. Kegelapan yang lebih besar masih mengintai, dan kali ini aku harus benar-benar siap. Malam itu setelah perjalanan panjang dari desa Pucung Wetan, aku, Reza, dan Kuncoro duduk di ruang tengah rumah Mbah Arya. Suasana hening, hanya terdengar suara dedaunan yang tertiup angin di luar. Meski tubuh kami lelah, pikiran kami masih sibuk mencerna apa yang baru saja kami alami. Di depanku Mbah Arya duduk bersila dengan tenang. Matanya menatap kitab sekte Laweyan yang tergeletak di meja. Aku menceritakan semuanya, mulai dari pertarunganku dengan Nyai Lasmi hingga penglihatan aneh yang aku lihat tentang sekte Laweyan dan patung Nyai Lawe Durganala. Reza dan Kuncoro ikut mendengarkan dengan serius, sementara Mbah Arya sesekali mengangguk mencoba memahami lebih dalam makna di balik kisah itu. Kitab ini mungkin berisi rahasia besar tentang sekte yang menyembah Nyai Lawe. Nyai Lasmi adalah salah satu pengikutnya. Mbah Arya mengangkat alih, selalu mulai membolak-balikan halaman kitab itu dengan hati-hati. Kitab itu sangat tua, tulisannya mulai pudar. Setiap lembaran seolah menceritakan sejarah kelam yang ditutupi oleh debu waktu. Namun ketika sampai di lembaran kelima, gerakan tangan Mbah Arya berhenti. Ada yang aneh di sini. Di lembaran itu terdapat sebuah gambar yang tampak tidak biasa. Sebuah pola dengan 7 titik yang terhubung satu sama lain oleh garis-garis tipis. Di bawah gambar itu tidak ada keterangan apapun. Mbah Arya mengerutkan keningnya, mencoba memahami maknanya. Tapi jelas ia kebingungan. Reza yang dari tadi mengintip dari samping tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu seperti Pulau Jawa, Mbah. Pulau Jawa? Iya, coba lihat dari sudut ini. Aku mendekatkan wajahku ke gambar itu, memperhatikan lebih seksama, lalu aku menyadari sesuatu. Reza benar, itu memang gambar Pulau Jawa, dan 7 titik itu adalah lokasi-lokasi tertentu di pulau itu. Ini peta. 7 titik ini, apa mungkin ini adalah lokasi patung Nyai Lawe? Mbah Arya yang mendengarkanku segera mencermati lebih detail. Bola matanya bergerak cepat memindai setiap titik yang tergambar di peta itu. Aku juga mulai mencocokkan beberapa titik di bagian timur dengan lokasi-lokasi yang pernah aku datangi. Lokasi ini seperti arah alas Waranggono, tempat aku menghancurkan patung Nyai Lawe sewaktu tragedi Tembang Jiwo. Reza mendekatkan diri. Dia menegaskan satu titik yang berada di lokasi lain.
Bola matanya melebar seketika seolah menyadari sesuatu. Ini juga lokasi pabrik terbengkalai berada, Ndra. Tempat aku dan Coro menghancurkan patung Nyai Lawe juga. Benar saja, 3 dari titik itu berada di tempat-tempat yang pernah kami kunjungi dan di mana kami menghancurkan patung Nyai Lawe. Setiap titik tersebut kini terasa seperti bagian dari teka-teki yang mulai terkuak. Berarti ada 3 lokasi lain yang belum pernah kita datangi. 1 titik di barat Pulau Jawa, 1 lagi di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan 1 lagi berada di tengah. Titik yang terakhir ini seolah jadi pusat dari semuanya. Simba merasa lokasi yang di tengah ini tidak akan mudah didatangi, Sena. Sepertinya tempat itu bukan lokasi sembarangan. Kita harus lebih siap sebelum ke sana. Aku mengangguk setuju. 3 lokasi itu sudah cukup untuk membuatku berpikir keras. Terlebih lagi perjalanan untuk menghancurkan patung Nyai Lawe tidak pernah mudah. Kalau kita berhadapan langsung dengan Nyai Lawe tanpa persiapan yang matang, itu akan sangat merepotkan. Aku mengerti maksudnya. Tombak Madusena milikku juga patah saat pertarungan terakhir. Dan pedang Candraloka yang aku pakai meskipun sangat kuat belum mampu aku kendalikan. Jika kami harus bertarung lagi, terutama melawan Nyai Lawe atau sekutunya tanpa pusakaku, ini akan sangat merepotkan. Jadi, aku harus ke Tirta Kahuripan untuk meruat pedang Candraloka dulu, Mbah. Iya, kamu harus pergi ke Tirta Kahuripan. Pedang Candraloka harus diruat agar bisa digunakan sepenuhnya melawan kekuatan gelap seperti Nyai Lawe. Pusaka itu akan sangat berguna. Meski tempat itu terkenal sakral dan hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya, namun aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mempersiapkan diriku sebelum berhadapan dengan wanita terkutuk membawa bencana itu. Simba akan membawa tombak Madusena ke teman lama. Dia mungkin bisa memperbaikinya. Aku terkejut sekaligus senang Mbah Arya berkata seperti itu. Aku pikir diriku sudah tidak akan bisa menggunakan tombak peninggalan Eyang Sena itu lagi. Serius bisa diperbaiki, Mbah? Ya lihat nanti wae, lusa Simba akan ke sana. Terima kasih banyak, Mbah. Aku senang mendengar tombak kesayanganku bisa diperbaiki. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian, Sena. Simba rasa kita akan membutuhkan bantuan dari teman-temanmu yang lainnya. Orang-orang yang sejalan dengan perjuanganmu. Aku tahu maksudnya. Beberapa orang yang pernah berjuang bersamaku seperti Juna, Arlingga, Suko, mereka akan sangat membantu kami dalam misi ini. Kalau mereka setuju, perjalanan kita akan jauh lebih ringan. Aku setuju sepenuhnya. Dengan persiapan yang matang, senjata yang diruat, dan sekutu yang kuat, aku merasa lebih yakin bisa menyelesaikan misi ini. Setelah pembicaraan dengan Mbah Arya mengenai rencana perjalanan ke Tirta Kahuripan dan ruatan pedang Candraloka, suasana di teras sempat hening. Pikiran kami semua tenggelam dalam apa yang harus segera dilakukan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Aku menyadari waktu yang tersisa semakin sedikit. Teresa yang sedari tadi duduk santai sambil memutar-mutarkan kacang goreng di tangannya, tiba-tiba angkat bicara. Ngomong-ngomong, Asuhan kemana, Dra? Nggak kelihatan batang hidungnya. Namun belum sempat aku menjawab, tiba-tiba terdengar suara motor tua mengeram di luar rumah. Suara khas motor Honda klasik langsung menarik perhatian kami. Aku tersenyum kecil sambil melirik ke arah pintu. Tuh, orangnya datang. Semua mata seketika mengarah ke tempat ia memarkirkan motor. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya tajam penuh dengan tekad. Ia tampak kebingungan sebentar, mungkin karena suasana tegang yang menyelimuti perbincangan kami. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari situasi yang sedang kami hadapi.
kapan kita akan bergerak? Dia seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu penjelasan panjang. Malam itu setelah diskusi panjang kami kembali ke kamar masing-masing. Reza dan Kunchoro menginap di rumah Simba malam ini. Dan Reza akan melanjutkan perjalanan pulang besok paginya. Meski tubuhku lelah, pikiranku masih sibuk memikirkan apa yang akan datang. 3 titik lagi, 3 patung lagi yang harus dihancurkan, dan satu di antaranya mungkin akan menjadi yang paling sulit, berada di pusat Pulau Jawa. Namun dengan persiapan yang matang, aku yakin kami bisa menyelesaikan misi ini. Tepat sebelum aku tidur, aku memikirkan wajah teman-temanku, Juna, Arlingga, Suko. Mereka akan menjadi bagian penting dari pertempuran ini. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi untuk mengakhiri wanita terkutuk itu, terutama ancaman Segoro Getih. Sekian, dan terima kasih buat Teri Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.